Nah itu yang benar-benar View ngelihat kembaran sendiri, tapi saat ketemu pakaiannya beda. Sugeng Rayu, di sini kita bakal sharing perihal apa sih supranatural, apa sih spiritual itu. Di sini ada teman-teman saya yang akan membantu sharing atau menjelaskan apa sih spiritual, apa sih supranatural. Di sini sudah ada Bima, Ki Krisna, Baby, dan saya sendiri Fadil gitu. Nah kan banyak banget nih yang nanya kita tuh, apa sih spiritual, apa sih supranatural, itu sama apa beda sih gitu. Nah itu menurut masing-masing apa tuh, dari Ki Krisna deh, gimana? Kalau menurut saya itu beda, Hal yang berbeda, oke. tapi mendekati persamaan. Mm. Intinya kalau Dari spiritual dulu deh, spiritual Spiritual. tuh apa tuh? kalau spiritual menurut saya lebih jelas antara manusia dengan Tuhannya. Antara manusia dengan Tuhan yang Tuhannya Sang langsung. Pencipta, oke. Nah kalau Itu spiritual ya? supranatural itu hal-hal yang berhubungan dengan suatu keilmuan, Suatu keilmuan apa nih? ya Ilmu dokter apa ilmu apa nih? ilmu yang orang bilang non medis lah gitu, atau Yang tidak kasat mata berarti ya? terus yang lebih cenderung ke berbau-bau alam goib gitu, Oke, itu baik supranatural. makhluknya, tempatnya, atau segala macamnya gitu, kalau menurut saya. Nah ada nggak dari Bima nih Bim, lo pernah mengalami hal-hal supranatural, apa sedang menjalani spiritual gitu, ada nggak pengalaman gitu? Ini supranatural sih, Supranatural berarti berkaitan dengan hal-hal yang hal-hal gaib. hal gaib. Iya. Yoi. Apa nih kitanya? Boleh sharing nggak ke teman-teman? Sebenarnya sih ngambil salah satunya aja. Hmm. Waktu kejadiannya saya baru merasakan hal-hal gaib ya. Merasakan hal gaib, saya sempat bingung gitu kan. Kedatangan suatu makhluk ya. Makhluknya berupa apa nih kalau boleh tahu? Itu makhluk berupa kayak apa ya, dibilang genderuwo bukan, Hmm. tapi dia kecil cuman kayak genderuwo gitu, ada taringnya kayak grandong lah istilahnya gitu. Grandong. Oke. Iya. Nah, Matanya merah. Oh merah matanya. Dan itu kaget, saya baru bangun tidur langsung tahu-tahu di depan saya di lemari situ, terus saya kaget gitu kan sampai mau jatuh gitu ya kan. Itu sih saya. Nah itu saat itu Mas Bima apakah membaca sebuah doa ataukah takut atau gimana? Rasa takut iya, cuman ya berusaha baca doa dan komunikasi lah. Komunikasi Iya, lewat ternyata apa nih? Lewat lewat batin. batin. Iya, komunikasi lewat batin. Saya nanya sampean dari mana gitu ya, Hmm. dan dia nggak jawab, dan begitu aja hilang sih. Hilangnya begitu aja Iya, maksudnya? hilang begitu aja, langsung pas saya nanya kayak begitu, tahu zep udah hilang. Langsung saya tuh coba ada ke kamar mandi lah, Oh, oke. cuci muka segala macam, udah sih. Sebenarnya sih banyak sih, cuman Itu tapi bukan mimpi ya? bukan mimpi. Itu justru itu baru bangun tidur kaget gitu. Oke. Jadi langsung dikagetkan dengan Iya. hal gitu. Nah kalau Baby nih Beb, teman-teman kan ya tahu juga Baby ini bisa istilahnya meraga sukma. Baby ini bisa meraga sukma. Awalnya gimana Beb? Dari indigo ya? Dari Indigo. Indigo dari umur berapa tuh Beb?
indigo dari kecil ya. Dari kecil. Pas jadi waktu itu sempet tinggal di Cawang. Cawang, oke. Nah, di Cawang. Jadi rumahnya tuh posisinya tingkat gitu dan di atas tuh kayak ruang kosong. Ya ruang kosong aja gitu dan sering banget duduk di tangga ngeliatin ke atas gitu. Makin dewasa ya, makin besar lah gitu ngelihat yang makhluk-makhluk goib gitu makin jelas gitu. Nah, untuk Meraga Sukmanya sendiri itu baby umur berapa kira-kira waktu itu? Kalau untuk Draga Sukma itu mungkin kuliah ya. Oh, mungkin akhir-akhir kuliah udah teman-teman gede juga. banyak yang belum tahu Meraga Sukma itu, jadi apanya? Gimana Mas Kirsa? Mungkin bisa menjelaskan perihal Raga Sukma ini? Jadi kalau Raga Sukma itu menurut pengalaman saya, jadi suatu sukma atau ruh atau ingsun atau aku itu lebih cenderung keluar dari raga atau badan, mungkin seperti itu. Akunya tuh maksudnya Saya Sukma. Sukma. Itu bedanya dengan ruh apa tuh? Sukma dengan ruh tuh bedanya apa? Kalau sukma itu lebih cenderung ke apa ya istilahnya, yes akunya gitu. Jadi apabila orang meninggal Oke. itu lepas dari jasadnya itu ya sukmanya itu. Oh, Sukmanya itu yang Iya. cabut. Dia akan ke yang orang bilang banyak ke alam sana lah, alam kubur atau alam apa. Tapi itu berarti antara Sukma dan ruh itu hal yang sama atau berbeda? Sebenarnya penyebutannya aja sih kalau menurut saya. Penyebutannya aja ya. Orang-orang Istilah tuh ya. lebih nyebut ke ruhnya. Ke ruh. Tapi kalau secara pemahaman dan pengetahuan Ki Krisna sendiri, ini Sukma itu ya ruh Ya, itu. sebenarnya sama, Oke. penyebutannya aja. Nah, balik lagi ke baby. Umur berapa itu, Beb? Saat bisa benar-benar baby tuh keluar dari badan. Terus apa sih yang dilihat baby tuh pertama-tama kali bisa keluar? Apakah kaget? Apakah gimana gitu? Sebenarnya kalau dibilang kaget ya bener-bener pure Draga Sukma banget pas waktu Bima ngeblank. Waktu Bima ngeblank. Ngeblank, coba untuk nge-backup. Nah itu yang bener-bener pure ngelihat kembaran sendiri tapi saat ketemu pakaiannya beda, pakai kebaya. Tapi Jadi hadap-hadapannya tunggu. Baby ngeliat baby sendiri. baby sendiri. Jadi baby Ngelihat baby. ngeliat baby. Baby ngeliat Oke. baby gitu, tapi dengan berpakaian yang berbeda. Nah, baby pas keluar ini ngeliat baby berpakaian beda tuh, baby yang keluar atau yang jasad baby ini? Enggak kan baby kan Raga Sukma. Oke. Baby Raga Sukma yang pure banget itu, makanya baby bisa sampai Raga Sukma tuh yang pas waktu Bima ngeblank coba ngebantu, dan pas saat babynya keluar ya baby ketemu baby hadap-hadapan gitu, tapi dengan wujud yang berpakaian berbeda. Jadi ada 3 baby dong, jasad baby, Baby Baby Raga yang Sukma Sukmanya keluar, baby. baby yang hadapan berpakaian berbeda. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu yang berpakaian beda itu siapa itu? Maksudnya siapa beliau itu? Yang baby yang berpakaian berbeda itu? Mungkin kembaran kali ya. Mungkin. Gimana Mas Desa, bisa jelasin nggak itu gimana tuh? Jadi kalau menurut saya Mas Fadil ya, pengalaman si saudari baby ini lebih cenderung Meraga Sukmanya yang terlalu apa namanya dadakan lah kasusnya. Dadakan. Jadi nggak di Bukan sesuatu yang
Bukan yang pelatihan. sesuatu yang diinginkan oleh baby sendiri. Oke. Pada dasarnya. Dan ada 3 baby itu sebenarnya, yang satu yang memang saya bilang tadi sukma Sukma. yang keluar dari raga terus bisa masuk ke alam goib gitu, seperti itu. Nah kalau yang masalah yang pakaian beda Pakaian berbeda itu itu gimana? sungguhnya kalau saya sih sebutnya itu kembaran sih, Korin. Kembaran atau ya. korin lah. Korin. Nah mungkin di sini banyak yang belum tahu kok korin itu ya apa itu? Jin kah? Apakah itu Jadi makhluk eh, apa gitu? Kita belum paham nih. Jadi korin itu banyak yang belum tahu ya, taunya hanya sekedar jin. Jadi suatu makhluk astral atau goib yang ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjaga setiap insun manusia, setiap individu Setiap insan manusia ini ada Raga. korinnya. Raga ada, Ada. setiap itu ada. Itu jumlahnya berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau kita sebut korin itu satu, Satu. ya kembaran. Tapi banyak yang mengartikan seperti kayak ari-ari lah itu yang dikubur gitu kan. Oh iya 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 iya. Ya, benar. Mengartikan seperti itu kembarannya atau korinnya atau apa gitu. Nah kalau menurut saya ya itu yang tugaskan langsung sama Tuhan dari lahir sampai dia mati itu misalnya. Oke. Gitu Mas Pade. Oke, jadi baby melihat, balik lagi ke baby nih. Baby melihat baby sendiri ketemu baby dengan berpakaian beda. Pakaian. Nah itu yang disebut yang berpakaian beda itu korin. Korin. Nah kemudian apa ini? Apa namanya? Yang baby rasakan setelah bisa meraga sukma tuh apa gitu? Manfaatnya apa? Banyakan manfaatnya atau banyakan mudaratnya gitu? Setelah baby bisa meraga sukma, Banyak manfaatnya sih. banyak manfaatnya. Ibu boleh kasih tahu nggak manfaatnya tuh? Kira-kira apa sih meraga sukma tuh gitu? Manfaatnya apa ya? Jadi kayak lebih tahu. Kayak misalkan di suatu tempat nih, baby belum pernah ke suatu Iya. tempat itu. Nah itu baby bisa melihat, bisa berkomunikasi dengan mereka-mereka yang ada di Kunjungan sekitaran langsung. sini. Kunjungan langsung. Kunjungan langsung. Kunjungan langsung, dan mungkin kalau misalkan ketemu, misalkan baby ke daerah, ke suatu daerah yang belum sama sekali baby tahu, Oke. pas saat raga sukma ya mungkin bisa interaksi. Interaksi. Interaksinya dengan penunggu yang baby kunjungin yang belum baby tahu secara goib ya. Oh, secara gaib. Secara goib. Itu berkomunikasinya seperti ini atau Seperti ini. bisa menyentuh mereka gitu? Kalau untuk menyentuh enggak ya, B Hmm. belum pernah. B belum pernah yang kayak menyentuh, megang gitu, enggak. Paling kayak cuman ya ngobrol biasa aja kayak kita kayak gini, Oke. ngobrol. Berarti saat baby meraga sukma ada informasi yang bisa didapat dari makhluk astral Iya. atau penunggu tempat Penunggunya, tapi enggak semua ngasih info. itu. Oke. Ini juga beliau ini juga bisa meraga sukma juga sama seperti baby. Cuman beliau ini memang dari lahir sejak kecil ya. Sejak kecil ya udah sama juga, sama mirip lah dengan baby, awal dari anak indigo juga gitu. Nah bisa ceritain nggak awal mula bisa meraga sukma itu seperti apa sih? Jadi awal mula raga sukma sebenarnya kalau kata Ini sambil nyantai aja ya. ya mulainya itu kalau kata lingkungan keluarga ya, Oke. maksudnya itu memang dari kecil. Cuman kalau pribadi saya untuk lebih memahami, mengkajinya itu ya mungkin zaman-zaman SMA ya. Zaman-zaman SMA. Baru mulai memahaminya. Oh ternyata itu raga sukma gitu. Oh itu menerawang, alam goib gitu. Tapi pernah nggak sih
Ki Krisna nih bisa meraga sukma kan, kemudian Baby juga bisa meraga sukma. Kalian ketemu gitu dalam suatu tempat di mana gitu, tapi di alam yang alam goib gitu, pernah nggak? Pernah ya waktu itu kita ya yang kita raga sukma barengan tuh yang ketemu sama Eyang ya. Ketemu Sama aku sama bukan ya. Siapa sih waktu itu kita pas lagi ada rapat ya di sana ya. Dia pernah masuk dulu. gimana, bisa diceritain nggak? Ya, jadi waktu itu kan pernah sharing Sharing, oke. Raga Sukma, belajar sama-sama belajar. Nah itu kita janjian nih, Beb, Itu bisa seperti itu. bisa. Oh, oke. Jadi bisa. Kita janjian kita ke situ terus ketemuin itu gitu. Misalnya siapa gitu. Keluarlah kita di bareng nih, dari badan ketemu. Nah setelah ketemu ya kita waktu itu jalan ya, Iya. ketemu ya mungkin kita bisa bilang seperti mirip sosok Pak Karno ya. Pak Soekarno. Terus Soekarno sama Eyang. Ya, Eyang Semar. Eyang lah. Oh, Eyang Semar. Nah itu kalau boleh tahu sedikit kepo nih ya. Itu apa tuh? Itu ngapain tuh di sana? Suasananya seperti apa sih? Di alam sukma itu, di alam goib itu seperti Nah, apa sih? Kayak apa? Ya boleh bisa, boleh Baby tuh di sana tuh maksudnya kayak seperti ini. Sebenarnya sih hampir sama kayak dunia manusia ya Mas ya. Ya sebenarnya Sebenarnya hampir sama. Tapi yang beda apa? Ada beda dong sih. Yang bikin bedanya tuh apa ya? Mungkin pas saat kunjungan Raga Sukma ke suatu tempat tuh lebih berbedanya kayak lebih kayak kuno gitu nggak sih Mas? ya kayak Apa gitu. sih bangunannya kayak Lebih jadul gitu. lebih jadul Nah, gitu. maksudnya yang sama itu dengan alam dunia itu maksudnya jadi itu titiknya lah gitu Iya. maksudnya titik. Kalau ini apa namanya? Perbedaan waktu ada nggak sih di alam sana? Ada. Perbedaan waktu ada lah. Perbedaan waktu ada. Jadi pas saat kita Raga Sukma kita keluar dari badan ya Mas ya. Di sana itu waktunya kayak lebih cepat tapi di sini lama gitu. Nah, ibaratnya kalau dihitungan menit atau jam itu perbandingannya berapa tuh? Perbandingannya paling Kalau Kalau menurut misalkan, pengalaman saya ya itu waktu saya keluar dari badan itu ke sana itu sekitar hitungan waktu 1 jam di sana itu sama dengan 20 jam 1 jam di sana, 20 jam di sini. di alam kita. 1 jam di sana, 20 jam di 20 jam di alam manusianya. manusia. Oke. Perbandingannya 1 jam 20 jam. Sekitar itulah. Oke. Makanya jarang ada yang raga suka lama soalnya. Karena akan memakan waktu raganya ditinggal itu dan mungkin juga bisa kalau ada yang jahil ngunci kita ya. bisa. Nggak buat balik lagi ke badan. Jadi resikonya kalau meraga sukma itu ada kemungkinan nggak pulang. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada Waduh. kemungkinan untuk nggak Ya pulang. misalnya contoh nih, kita kasih contoh ya, maaf. Misalnya Baby raga sukma, ternyata ada yang kunci, ada yang kunci gitu kan, ada yang nempatin lah gitu. Ya otomatis kan dia ngayang-ngayang di sana kan, sudah ngayang-ngayang mau nggak mau saya dong atau orang yang bisa juga ngambil Baby gitu, balikin ke badannya misalnya gitu. Ada yang kayak kasus kayak gitu. Tapi kalau pengalaman bedanya nih ya, pengalaman spiritual, pengalaman supernatural meraga sukma dengan terawangan misalkan, kayak Mas Bima, ini kan bisa Di Sukma. melihat merawang gitu. Nah itu ada perbedaannya nggak? Ki? Ya, maksudnya. Jelasin lah.
Kalau untuk Raga Sukma kan lebih langsung lepas datang ke TKP mungkin kali ya Mas ya. TKP. Langsung ke TKP gitu kan, langsung menuju tempat gitu. Iya, iya. Maksudnya pasti kalau Raga Sukma gitu kan. Tapi kalau misalkan Rawang mungkin perbedaannya itu, Rawang itu dia nggak datang ke tempat tapi lebih kayak tali sukmo mungkin kali ya. Apa sih Nah, gimana sih bahasanya tali sih? sukmo apa lagi nih? Maksudnya ini Mas, kalau nerawang itu lebih hanya mengintai Mengintai atau mencari gitu. data Mencari secara data gitu. Oke. video. Gitu. Jadi kayak ada CCTV gitu ya. Di sini. CCTV cuma mantau, Mantau. tapi nggak tahu tuh secara detail apakah itu yang dibawa gitu misalkan. Nah, kalau Braga Sukma itu bisa nyamperin langsung ke TKP, bisa ada di TKP langsung. Jadi umpamanya kita naik mobil nih, Oke. kita naik mobil ya yang umum aja. Kalau yang disebut nerawang kita hanya bisa ngeliat dari dalam mobil, Iya. Dari dalam mobil. Oke. ngeliat-ngeliat di jendela, oh ada si Anu, ada itu gitu. Nah kalau Raga Sukma keluar dari mobil, nyamperin. Gitu, umpamanya. Oke. Oh, itu bedanya ya. Bedanya. Di dalam mobil kita cuma bisa ngelihat, itu kalau Rawang. Agak jarak jauh gitu. Tapi kalau Braga Sukma kita keluar dari mobil. Ya kita samperin, apa Samperin. yang mau dilihat langsung. Oke. Nah kalau nerawang itu kita hanya gitu doang. Terus apa sih? Wah kita yang Raga Sukma kita bisa lihat gitu ini apa gitu. Kita pegang gitu Mas. Itu bedanya ya. Nah, satu lagi nih, Beb, mengenai Braga Sukma. Katanya nih, saat baby keluar, itu pernah ada yang gantiin. Pernah ada yang gantiin masuk itu, tapi bukan baby gitu. Bukan. Nah, itu bisa sharing nggak sama teman-teman? Itu tuh ceritanya gimana tuh? Dan yang masuk itu siapa gitu? Berat nih kayaknya nih. Kayaknya berat nih. Jadi Jawab kan gini, diceritain. pas saat kita Raga Sukma kita keluar, jadi kayak papasan gitu ya Mas ya. Papasan sama yang mau gantiin kita. Oh, Jadi kita ke atas, yang mau masuk bawah. Jadi papasan gitu. Kayak sweet gitu. Kayak sweet gitu jadinya. switch. Gitu. Papasan. Berarti tahu, baby tahu yang akan mau masuk ke badan baby itu siapa? Baby tahu. Enggak juga, kadang Kenalan dulu, kayak pas switch gini kan pasti kan kenalan dulu dong. awal kenalan gitu kan, tapi pas kesini-sininya ya udah terserah deh siapa aja gitu yang mau masuk, intinya gue mau jalan-jalan gitu. Oke. Gitu. Tapi emang dari karakter yang gantiin ini dengan baby itu sama atau beda karakter? Beda karakter sih. Beda karakter. Misalkan baby, misalkan apa namanya, lembut, lemah lembut. Ini yang gantiin berbeda. Berbeda kan, kalau baby mah kan aslinya gini ya. Iya. Sompral ya kan. Saya sompral. Sompral oke. gitu kan. Iya, maksudnya kadang-kadang sompral gitu kan aslinya. Nah, kalau Cuma yang pas saat ngegantiin yang ngikut baby sendiri ada namanya Anjani. oke. Anjani. Mungkin kalau yang ngelihat katanya pemalu berbanding terbalik sama kayak babynya Berbanding gitu kan. terbalik dan karakter baby asli. Dengan karakter baby asli yang kalau masuk yang cuman senyum, malu gitu kan, kemayu gitu. Berbanding terbalik. Nah, pas tadi yang baby bilang kalau misalkan baby keluar, jadi kayak gimana ya, ibaratnya kayak buat ngeganti baby tuh kayak gue dong, gue Rebutan. gitu, rebutan Rebutan. gitu, gue dong, gue gitu, gimana sih, ya udah terserah deh siapa yang mau gantiin gitu. Gitu. Tapi kalau dari Terawangan nih, Bim, yang misalkan yang gantiin tadi beda Anjani gitu, babynya keluar nih. Dari Terawangan kelihatan nggak? Oh, ini Anjani nih. Kelihatan sih. Itu ada tandanya apa enggak sih biasanya? Tandanya Apakah cuma ngeliat dari karakter aja? Kalau dari Terawangan tuh kelihatan Anjaninya yang
kelihatan sih Anjalinya yang kayak malu-malu kemayu gitu. Oh, Berbanding terbalik pokoknya sama Berbanding. sifat asli baby. paling terbalik. Karakter juga beda sih. Bisa mungkin nanti kita Mau kita coba, Pak. mau kita lihat apa namanya proses bener nggak sih? Ada nggak sih? Maksudnya Meraga Sukma itu bener ada nggak sih? Dan ada yang menggantikan, bisa digantiin gitu badan kita ini bisa digantikan oleh makhluk astral yang memang istilahnya dikenal sendiri dengan baby gitu. Berarti yang menggantikan itu udah kenal lu. Baby udah kenal ya? Enggak. Udah kenal. Itu udah kenal lama atau dia beda sama Korin, beda nggak? Beda. Beda ya? Beda. Oke. Beda. Tadi kan kita sampai ini ya Ki, kira-kira ilmu Meraga Sukma itu bisa dipelajari nggak dengan oleh teman-teman gitu yang kira-kira pengen Ki belajar dong Ki biar bisa Meraga Sukma gitu, kira-kira itu bisa dipelajari nggak sih kira-kira Ki? Jadi ilmu Meraga Sukma itu sebenarnya nggak bisa mas dipelajari. Oh nggak bisa dipelajari. Jadi tergantung, kalau saya Oke. itu ada jatahnya dari Singkoso yang maha kuasa. Pada Ada seseorang. ada jatahnya ya, nggak setiap orang tuh dikasih ilmu Meraga Sukma gitu. Enggak. Jadi beda antara bakat dengan jatah itu beda. Oke, bedanya di mana tuh? Kalau bakat melalui satu pelajaran yang dia memang bisa mampu menjadi baik gitu. Tapi kalau emang udah jatah dari Tuhan, ya itu tangan Tuhan langsung yang memberi. Oh gitu. Jadi tanpa belajar materi atau apapun, jadi nggak bisa ya. baik merawat, kalau kita sebut Ya kalau semuanya dikasih Wah. ilmu Raga Sukma mungkin alam gaib rame ya Ki. itu orang memang Oke, ntar teman-teman berikutnya ntar kita lihat baby Meraga Sukma apa namanya siap gue. Baby Meraga Sukma biar teman-teman tahu nih, oh gini ya. Meraga Sukma tuh seperti ini gitu.